Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Nadia Atarik dengan NPM 21404020028. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu pengaruh bantuan pangan terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kampung Satu Skip. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Kemiskinan sebagai masalah sosial yang belum terlepas dari kehidupan masyarakat Indonesia. Masalah terbesar yang selalu dihadapi masyarakat Indonesia ialah kemiskinan. Kondisi seperti ini memerlukan penanganan yang serius dari berbagai pihak, karena jika dibiarkan, masyarakat akan kehilangan keberfungsian sosialnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah secara berkesinambungan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, baik berupa bantuan uang atau pangan. Pemerintah terus berupaya memperbaiki berbagai program bantuan yang diberikan agar dapat tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah bantuan pangan beras atau BPB yang merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras yang bersumber dari stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola oleh Bulog. Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan di tahun 2024 adalah dari data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE yang dikelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Sasaran penerima sejumlah 22.004.077 keluarga penerima manfaat atau KPM yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga. Desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhnya kebutuhan secara materi dan sosial. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, maka semakin rendah kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan yang terjadi, semakin banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan tabel tersebut, kabupaten dan kota yang memiliki rata-rata penduduk miskin tertinggi yaitu Kabupaten Bulungan sebesar 8,76%, sedangkan tingkat kemiskinan kota Tarakan sebesar 5,56%. Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 6,71% pada tahun 2021 dan 6,3% pada tahun 2022, dan 6,1% pada tahun 2023. Penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan kabar baik bagi Kota Tarakan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang saya dapat yaitu apakah program bantuan pangan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh program bantuan pangan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah. Bab 2, tinjauan pustaka. Seperti yang saya jelaskan di slide latar belakang, program bantuan pangan beras atau PPB dari Bulog merupakan program pemerintah untuk menyediakan beras berkualitas bagi masyarakat, terutama bagi keluarga penerima manfaat. Program ini menargetkan distribusi 10 kg beras per bulan untuk membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan total penerima mencapai lebih dari 18 juta keluarga. Program BPB ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan keluarga mengalami rawan pangan dan gizi. Program ini merupakan sesuatu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman yang kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Tingkat kepuasan dari kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada
keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materi, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari penjelasan teori tersebut, saya selaku peneliti mendapatkan hipotesis yang akan dibahas, yaitu diduga adanya pengaruh yang signifikan antara pembagian bantuan beras terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, dengan variabel X yaitu program bantuan pangan beras dan variabel Y ialah kesejahteraan masyarakat. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Menurut Kurzweil, menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kampung 1 Skip, Tarakan Tengah. Populasi sekaligus sampel dalam penelitian diambil dari masyarakat yang menerima bantuan pangan beras di kantor Kelurahan Kampung 1 Skip di Kecamatan Tarakan Tengah. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner, wawancara, dokumentasi, serta observasi untuk mendapatkan informasi dari para responden. Sumber data digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data yang berupa hasil wawancara mengenai program bantuan pangan beras di Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah merupakan data primer yang saya dapat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan program tersebut. Yang berarti data sekunder adalah data yang saya peroleh secara tidak langsung dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan program bantuan pangan. Kemudian, variabel penelitian yaitu ada dua, variabel independen atau variabel X, yaitu program bantuan pangan beras atau BPB, dan kemudian variabel dependen atau Y, yaitu kesejahteraan masyarakat miskin. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomenal sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skornya, yaitu yang pertama ada sangat setuju atau SS yang diberi skor 5, setuju diberi skor 4, netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Setelah itu dilakukannya uji validitas, yaitu ukuran yang menunjukkan valid atau sahnya dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur. Uji validasi dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R table. Apabila R hitung lebih besar nilai R table, maka kuesioner dikatakan valid dan sebaliknya dikatakan tidak valid bila nilai R hitung lebih kecil dari nilai R table. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas data yang instrumennya yang dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena menunjukkan adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil dari waktu-waktu. Uji reliabilitas dapat dilakukan setelah pernyataan-pernyataan dalam kuesioner sudah memiliki validitas. Tujuan dari adanya pengujian reliabilitas terhadap kuesioner adalah untuk mengetahui keandalan kuesioner, yaitu jika terjadi kesamaan hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Instrumen dikatakan andal apabila tingkat keandalan koefisiennya lebih besar dari 0,600. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien Cronberg-Alpha. Analisis data. Kita menggunakan analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen atau X terhadap variabel dependen atau Y yang diformulasikan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Dengan rumus Y sama dengan A tambah BX tambah E. Dengan keterangan Y yaitu kesejahteraan masyarakat miskin, A konstanta, B koefisien regresi, X program bantuan pangan, E nilai error. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.